saya akan menjelaskan tentang ERP sistem yang telah saya buat. Ini adalah form login ya. Setiap pengguna di sistem ERP mengakses platform melalui halaman login yang aman. Sistem ini menggunakan mekanisme autentikasi pengguna untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akses yang dapat masuk ke dalam sistem. Dengan sistem login ini, keamanan data perusahaan tetap terjaga dan setiap aktivitas pengguna dapat tercatat dengan baik. Nah, baik, kalau kita coba login ya. Login menggunakan akun admin. Nah, ini adalah halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini akan menampilkan rekapan biaya per departemen di perusahaan, di suatu perusahaan ya. Nah, di sini pun juga ada tombol rincian biaya. Nah, ini akan menampilkan akumulasi dari biaya yang digunakan oleh tiap departemen. Nah, oke. Kemudian setelah itu disarankan ya untuk mengganti profil atau password yang telah dibuat. Nah, dengan cara di pojok kanan atas ini ada menu profil ya. Nah, menu profil, kemudian di sini ada profil pengguna. Nah, oke. Nah, tinggal diklik edit, kemudian kita masukkan. Nah, di sini boleh diganti passwordnya atau username-nya boleh diganti. Nah, kemudian disarankan juga upload foto ya. Ini ya untuk profil dan ini untuk tanda tangannya. Jadi tanda tangan ini itu untuk approval digital nanti ke depannya. Oke. Kita kembali lagi aja ke menu dashboard. Ini adalah dashboardnya. Untuk dashboard ini pun juga ada filter per bulannya ya, sama filter tahunan juga. Nah, selanjutnya ada menu user. Nah, di sini ada menu manajemen user. Di manajemen user ini khusus untuk admin. Di sini ada menu untuk memasukkan user baru. Nah, ini tinggal diisi aja nama lengkap, username, peran, serta pilih departemennya, serta tanggal masuknya. Dan jangan lupa upload tanda tangan serta foto profilnya ya. Nah, kemudian di manajemen user ini pun juga ada button. Di sini ada button edit untuk merubah data. Kemudian ada button hapus. Kemudian ada button force logout. Jadi force logout ini untuk memaksa user yang sedang login, memaksa keluar user yang sedang login. Kemudian di sini ada juga button nonaktifkan user. Nah, biasanya nonaktifkan user ini digunakan untuk karyawan yang memang sudah keluar, namun tracking aset serta penggunaan alat-alat di perusahaan ini itu kan harus tetap ada ya, jangan sampai hilang. Maka di sini bisa digunakan button nonaktifkan user. Jadi usernya tetap ada, namun usernya tidak bisa login ke sistem. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada menu monitoring login. Nah, ini bagian dari sistem keamanan dari sistem ERP yang saya buat. Nah, di sini ada security monitoring dashboard. Nah, di sini akan memberitahu siapa saja yang login, IP-nya apa, dari negara mana, kemudian device yang digunakannya apa, loginnya jam berapa, dan statusnya apa. Nah, di sini karena IP-nya kan masih sama ya, karena di sini saya menggunakannya secara lokal, kemudian negaranya itu tidak muncul karena kembali ini di jalannya secara lokal host ya. Baik, ini adalah menu pengajuan ya, atau istilah lainnya itu adalah purchase order. Jadi ketika kita hendak melakukan pengajuan untuk pembelian alat, pembelian atau pembayaran biaya apapun itu alurnya itu karyawan atau petugas mengisi form pengajuan,
kemudian memasukkan item, kemudian nanti akan muncul di approve oleh manajer, oleh HRD, oleh GM dan owner. Nah, baru setelah itu direalisasikan oleh finance. Oke, baik, kita akan coba ya fitur purchase order ini. Kita gunakan akun petugas plus ini adalah akun petugasnya ya. Ini petugas ini berada di departemen kreatif. Nah, kita coba buat pengajuan. Ini adalah pengajuan. Nah, ini adalah pengajuannya. Kemudian untuk nomor pengajuannya ini auto generate ya. Kemudian ini di sini ada formatnya. Kemudian untuk tanggal pengajuan ini dia akan terisi otomatis sesuai dengan tanggal hari ini. Namun bisa dirubah ya. Kemudian nama pemohon ini pun juga akan muncul otomatis sesuai dengan akun yang login. Begitu juga departemen ya. Dia akan muncul otomatis. Nah, kita akan coba bikin pengajuan untuk kategori IT dan elektronik ya. Di sini pembelian iMac, misalnya iMac 24 inch. Oke, kita simpan pengajuan. Nah, setelah itu nah di sini kan belum ada item ya. Kita coba masukkan itemnya di sini. Di sini kita masukkan iMac. iMac 24 inch. Ini misalnya brandnya itu kan dari Apple ya. Apple, jumlahnya 1, harga satuannya cuma 24 juta. Kemudian ini RAM-nya 16 GB misalnya, dan SSD-nya 12. Nah, ini diisi linknya ya. Nah, misalnya ini linknya, kemudian kita simpan item. Nah, kemudian kita pun juga misalnya kan iMac itu ada lisensinya ya. Kita masukkan lisensi Office. Nah, ini kan lisensi itu masuknya biaya ya. Jadi ininya pilihnya biaya. Kuantitinya 1, harganya misalnya 2 juta. Kita masukkan. Nah, ini adalah daftar rinciannya dan ini adalah total biayanya. Nah, setelah itu kita kembali. Nah, selanjutnya ini pengajuan ini tinggal di approve oleh manajer, HRD, GM dan owner. Kita coba login menggunakan akun manajer ya. Nah, kita coba akun manajer. Nah, oke, lihat di sini ada fitur notifikasi juga ya. Nah, di sini ada approval manager. Nah, di sini berarti ada pengajuan baru
yaitu pembelian IMAX 24 nih. Nah, kita coba tinjau. Nah, di sini ada detailnya ya. Nah, di sini ada tombol untuk setuju, kemudian ada untuk tombol untuk menolak. Nah, misalnya kita coba ini setuju. Nah, oke, kemudian misalnya ini lisensi, bisa itu kita tolak. Ayo, mau kita coba tolak ya. Nah, tidak perlu misalnya. Perlu misalnya seperti ini. Nah, maka statusnya ditolak. Nah, di bawah ini pun juga muncul keterangannya tidak perlu. Nah, seumpamanya ternyata ini tuh penting, misalnya lisensi Office tuh, berarti kan harus di reset. Nah, untuk cara meresetnya itu oleh akun admin. Kita lihat, kita masuk lagi ke akun admin, ke manajer, kemudian di sini ada tinjau. Nah, di sini tadi kan yang ditolaknya tuh ini ya, kita pilih reset. Nah, oke, kemudian kita kembali lagi ke akun manajer tadi. Nah, maka ini akan kembali lagi statusnya. Oke, kita coba setujui saja. Nah, begitu kita klik setujui, maka di sini notifikasinya pun juga berkurang. Nah, kita coba logout, kemudian kita approve HRD. Nah, untuk HRD juga ada di sini, ada pengajuan. Pengajuannya ada 4 item ternyata. Nah, kita tinjau, kemudian di sini klik checklist lagi. Kemudian checklist lagi. Oke, jadi pengajuan ini udah disetujui. Kita cek, di sini ada 2 pengajuan ya. Oke. Nah, kemudian kita coba pantau di akun ini ya, akun petugas atau karyawannya. Nah, di sini jadi pengajuannya itu udah disetujui oleh manajer dan HRD. Oke, kita coba lanjut ke level GM. Nah, sama untuk level GM pun juga di sini nanti muncul ada pengajuan GM, ada di sini approval GM. Nah, ini tinggal approve. Nah, misalnya nih, nah ini kan akun general manager ya. Untuk level approval ini harus bertingkat, mulai dari manager departemen, HRD, general manager, dan owner. Nah, kalau general manager di sini approve-nya belum 100%, maka akun owner pun juga dia tidak bisa nge-approve. Nah, kita coba cek ya. Owner. Nah, coba pengajuan owner. Nah, kita lihat ya, dia menunggu status GM ini, menunggu 100% dulu baru si owner ini bisa melakukan approve. Gitu. Oke, nah ini pengajuan GM. Nah, di sini kita approve GM dulu. Oke, nah ini status GM udah disetujui semua ya. Kita coba akun owner lagi. Nah, di sini ini akun owner. Kemudian di sini ada approval owner. Kita approve ownernya ini. Nah,
Oke, approval sudah disetujui semua. Nah, begitu status sudah disetujui semua, kita langsung ke bagian finance. Ya. Oh, baik, selanjutnya kita akan masuk ke menu finance ya. Setelah pengajuan di approve, kita masuk ke bagian finance. Nah, di finance ini ada dua notifikasi ya, ada notifikasi juga. Di sini ada dua. Kita klik, akan menuju ke menu finance ya. Nah, di sini ada permohonan nih yang tadi sudah di approve, tandanya realisasinya masih 0, berarti karena belum di input ya. Nah, cara inputnya itu di sini dicek barang. Nah, kemudian di sini ada itemnya, item yang diajukan. Satu ada iMac, keduanya ada lisensi. Nah, untuk iMac ini di sini ada link. Nah, karena tadi di sini linknya link dummy ya, tapi kalau linknya link real itu bisa kita klik. Nah, dia akan menuju ke link pembelian. Oke, kita masukkan harganya. Nah, di sini iMac ya, kuantitinya 1, misalnya harganya 24 juta. 24 juta. Kemudian ini kita masukkan untuk total biaya realisasinya itu nanti muncul otomatis ya. Di sini unggah bukti pembeliannya. Karena di sini, nah ini contohnya aja ya. Kemudian kita simpan perubahan. Nah, kemudian kita juga masukkan juga biaya untuk lisensinya ya. Di sini misalnya pengajuan untuk lisensi itu 2 juta. Tapi misalnya pada saat beli itu harganya jadi naik. Nah, tinggal input aja di sini. Itu jadi 2.100.000. Dan ini masukkan bukti pembeliannya, simpan. Nah, kemudian di sini ada menu transfer ke inventaris. Nah, ini dilakukan jika pengajuannya itu berupa aset ya, berupa aset. Nah, tapi jika pengajuannya berupa biaya ini tidak bisa ditransfer ya. Nah, kita coba transfer barang ke inventaris. Nah, transfer sukses. Maka iMac tadi sudah masuk di menu inventaris. Nah, di sini kita bisa cek bukti pembeliannya. Nah, ini adalah contoh bukti pembeliannya ya. Oke, ini demikian untuk menu finance. Oke, baik, selanjutnya kita akan coba menu peminjaman serta pemakaian ya. Nah, jadi peminjaman ini dilakukan untuk inventaris dengan kategori aset ya. Nah, dengan kategori aset. Kemudian kalau untuk pemakaian itu untuk kategorinya itu consumable. Nah, di sini untuk status aset maka dia bisa pinjam. Tapi kalau untuk pemakaian ya yang consumable, yang barang habis pakai. Jadi kita coba menggunakan akun petugas. Nah, di sini masuk ke inventaris, masuk ke peminjaman. Nah, tambah peminjaman. Kemudian di sini, muncul nama-nama alat yang bisa dipinjam ya. Saya contoh di sini iMac. Di sini ada iMac tersedia 3 ya, ada yang 1 juga. Kalau kita pilih iMac yang inilah, jumlah peminjamannya itu 1. Nah, itu namanya tugas Departemen Kreatif
Ini kita masukkan jadi peminjaman iMac ini kita tujukan untuk operasional perusahaan departemen kreatif. Simpan peminjaman. Nah, setiap peminjaman ini itu diharuskan untuk disetujui oleh HR dan GM. Nah, kita coba dari HR dulu. HR. Nah, sama untuk di HR pun nanti muncul notifikasi ya. Nah, peminjaman. Nah, di sini ada pengguna dengan nama petugas departemen kreatif mengajukan peminjaman iMac digunakan untuk operasional perusahaan departemen kreatif. Ini bisa kita klik setuju. Oke, berarti dia oleh HRD sudah disetujui. Kita coba oleh GM. Nah, untuk GM pun juga sama, ada menu notifikasi peminjamannya. Nah, ini kita setujui. Oke, kemudian kita cek lagi di akun tadi ya. Nah, setujunya sudah disetujui semua. Oke, kemudian di sini ada aksi lock ya. Di sini tuh seumpamanya si karyawan ini keluar, maka di sini kita bisa kembalikan gitu. Nah, untuk mengembalikan stok ini hanya bisa digunakan oleh admin atau IT ya, bagian IT. Nah, coba sekarang kita coba. Nah, di sini ada peminjaman. Nah, ini adalah menu peminjaman. Nah, di sini ada kembalikan. Oh, sebelum ke sini kita jelaskan dulu di sini ya. List inventaris. Nah, di sini ada iMac. Ini stoknya kosong karena sudah terpinjam tadi ya. Nah, di sini muncul juga lokasinya itu ada di mana? Ada di departemen kreatif. Kemudian oleh user dengan nama petugas. Kemudian di sini kita coba kembalikan ya. Nah, maksudnya kembalikan itu seumpamanya karyawan itu keluar, maka aset-aset itu akan dikembalikan. Untuk proses pengembaliannya itu si karyawan menyerahkan asetnya itu ke IT, nanti oleh IT itu dicek ya, bagaimana statusnya. Kemudian di sini kita klik kembalikan. Konfirmasi pengembalian barang, kita klik OK. Nah, selesai. Di sini muncul ini kan tanggal pinjamnya, kemudian di bawah ini tanggal pengembaliannya. Nah, kemudian kita cek lagi di inventaris. Nah, di inventaris stoknya kembali tersedia ya. Nah, oke, kemudian kita cek lagi di akun petugas tadi. Nah, statusnya sudah dikembalikan. Nah, ini ya statusnya, tandanya sudah dikembalikan. Ini adalah ini yang muncul. Oke, itu alur untuk peminjaman. Sekarang kita coba alur pemakaian. Kalau pemakaian ini digunakan untuk barang-barang yang sifatnya consumable. Nah, caranya itu kita klik tambah pemakaian, kemudian kita masukkan nama barangnya. Nah, di sini kan muncul lagi ya. Ada yang sifatnya consumable itu ada HVS, ada 5. Kemudian nama pengguna sama departemen itu muncul sendiri ya. Kemudian kini kita yang mau dipakainya itu berapa? Misalnya kita mau dipakainya 2 karena stok tersedianya ada 5. Nah, kita sebutkan tujuan pemakaiannya itu apa. Oh, misalnya print dokumen
pembelian misalnya komputer, simpan. Sama dalam proses pemakaian barang pun juga harus sepengetahuan HRD dan General Manager. Nah, kita coba di sini kita coba pakai akun ini dulu ya, akun manajer dulu. Nah, di akun manajer pun juga nanti muncul notifikasi pemakaian. Nah, ya khusus untuk peminjaman serta pemakaian ini tidak ada level jenjangnya ya. Jadi siapapun juga, siapa yang awal memberikan approve juga boleh, mau HRD ataupun GM. Kemudian kita klik ininya. Nah, oke, selanjutnya kita gunakan akun HR. Expired. Masuk ya. Username atau password salah. Nah, untuk HR pun juga sama, nanti ada notifikasinya ya. Kemudian kita klik setujui. Kemudian kita cek di akun yang tadi. Nah, di sini statusnya sudah disetujui. Nah, sekarang kita cek lagi di inventaris. Nah, lihat, yang awalnya kertas HPS itu tersedia 5, sekarang hanya 3. Ya, karena tadi sudah digunakan oleh bagian lain gitu ya. Bagian lain sebanyak 2. Oke, selanjutnya kita akan coba fitur monitoring rencana kerja ya. Nah, ini fitur yang dapat digunakan oleh manajemen atau pimpinan perusahaan untuk merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan. Owner dapat menetapkan rencana kerja yang kemudian akan dikerjakan oleh tim masing-masing departemen. Untuk caranya, kita masuk dulu ke akun ownernya ya. Oke, di sini ada via menu rencana kerja. Nah, di sini sudah ada contoh lainnya ya. Kita coba masukkan rencana kerja baru. Nah, agendanya kita contoh open order ini. Misalnya kita isi seru. Nah, di rencana ini, kerja ini tuh departemen apa saja sih yang harus mempersiapkan segala rupanya, segala sesuatunya. Contohnya kita masukkan departemen sales, warehouse, kreatif, marketing ya. Kemudian instruksinya apa, misalnya ini sarung untuk edisi lebaran. Nah, tanggal pelaksananya itu kapan? Jadi maksudnya tanggal pelaksanaan itu kita open order ini tuh mau dibukanya kapan? Misalnya kita isi tanggal 16. Nah, kemudian kita simpan. Nah, di sini ada open order untuk sarung. Kemudian kita cek agenda di sini. Nah, di sini muncul kalender kerja ya. Kemudian, nah, setelah owner memasukkan rencana kerja, kita coba untuk menginput item kerja yang dilakukan tiap departemen ya. Nah,
itu menggunakan akun petugas. Nah, di sini ada akun petugas ya. Nah, di sini pun juga muncul monitoring atau bukan muncul notifikasi untuk rencana kerja baru. Kita pilih rencana kerja. Nah, karena di sini petugas ini itu berasal dari departemen kreatif ya. Gitu ya. Lihat, nah dia departemen kreatif. Misalnya untuk rencana kerja ini untuk open order mukena set misalnya. Nah, di sini sudah ada template ya, template pekerjaan standar. Misalnya kita mau nih 5-5-nya kita masukin untuk tim kreatif, simpan. Kemudian di sini ada menu progres kerja. Nah, inilah progres kerja yang digunakan oleh user dengan nama petugas ini ya, yang mana monitoring progres kerja ini tuh kedepannya harus diperiksa juga oleh manajer, HR, GM, dan owner. Nah, sebagai contoh misalnya kita hendak misalnya petugas ini sudah selesai untuk take foto esensial. Ini kita tinggal checklist aja di sini, tandai selesai. Oke, selesai. Nah, misalnya di sini yang video juga. Nah, khusus untuk video ini ternyata ada link untuk dilaporkan. Ini kita pilihnya edit. Nah, kita masukkan link ininya. Misalnya link itu kita kopas dari sini aja lah. Idealnya sih biasanya linknya Google Drive. Kemudian statusnya ini selesai, kita simpan. Nah, ini maka statusnya akan selesai. Nah, untuk pekerjaan yang selesai ini itu nanti akan muncul di akun manager, HRD, GM, dan owner ya. Seperti itu untuk monitoring progres kerja ini. Nah, selanjutnya itu begitu karyawan selesai mengkonfirmasi pekerjaannya, nah owner atau pimpinan perusahaan itu bisa mengecek progres kerjaan tiap departemennya itu di akunnya masing-masing. Nah, di sini sebagai contoh, sini ada akun punya owner ya. Di sini ada progres tim, itu tim kreatif sudah menyelesaikannya 40%. Nah, untuk tim yang lain seperti sales, marketing, warehouse itu mereka belum menginput gitu ya, menginput kerjaannya ke sistem. Jadi di sini terpantaunya masih 0%. Nah, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tiap departemen itu pun juga ada pengecekan dari manajer, HRD, GM, dan ownernya. Nah, untuk pengecekannya itu bisa menggunakan akun masing-masing ya. Nah, sebagai contoh ini saya gunakan akun admin aja ya. Akun admin. Nah, di sini ada approve kerja. Nah, untuk level manager. Nah, di sini pun juga ada klik detail. Di sini ada pekerjaan ya. Nah, yang dilakukan oleh tiap-tiap departemen. Nah, di sini kalau untuk konfirmasinya tinggal klik setuju. Kalau memang pekerjaannya udah bagus dan sesuai. Mau klik revisi itu bisa. Sebagai contoh di sini, ini saya klik setuju. Kemudian di sini yang ini saya klik revisi misalnya. Videonya terlalu panjang misalnya. Kirim instruksi. Nah, oke. Nah, di sini ada menu reset. Ini mah khusus IT aja. Tapi kalau untuk levelnya manager, owner itu nggak ada ya. Selanjutnya kita coba cek lagi di akun karyawan tadi. Nah, di sini pun juga muncul
pemberitahuan bahwa oleh manajer ini ditolak kerjaannya itu. Alasannya apa? Ini klik. Nah, oleh manajer videonya terlalu panjang, karena nanti petugas atau karyawannya itu perbaiki lagi videonya. Nah, caranya itu ada di sini. Nah, misalnya diganti linknya, kemudian di sininya dirubah jadi dalam proses. Nah, dalam proses. Oke, nah dalam proses. Nah, kemudian misalnya setelah diedit, ini tuh sudah oke lagi, pekerjaannya tuh udah selesai lagi, maka tinggal kita checklist. Nah, selesai kembali. Kemudian di akun ini pun juga, di akun manajer pun juga statusnya muncul lagi, harus konfirmasi orang lagi. Misalnya di sini kita setujui. Oke, seperti ini ya untuk approval item kerja tiap departemen dan tiap karyawannya. Ini saya jelaskan secara singkat saja, karena kalau saya jabarkan secara keseluruhan ini luar biasa panjang. Ya mudah-mudahan ya walaupun penjelasannya singkat seperti ini, mudah-mudahan rekan-rekan yang menonton video ini pun juga bisa paham ya. Oke, selanjutnya ini adalah fitur dari Inventory Management System. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola data inventaris barang, stok barang, riwayat penggunaan barang, serta pencatatan aset perusahaan. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengontrol inventaris secara lebih tertib dan akurat. Nah, di sini pun juga ada menu untuk filter berdasarkan nama barang, kategori, status, serta kondisinya ya. Kemudian di sini pun juga ada menu untuk melihat total item. Nah, ini maksudnya baris ya, total baris. Nah, kemudian ada total stok, kemudian ada total nilai aset perusahaan. Kemudian di sini pun juga ada button untuk detail. Nah, ini berisi spesifikasi lengkap mengenai barang. Kemudian ada ini untuk edit inventaris. Kemudian di sini juga ada untuk delete. Nah, kemudian di sini ada barcode. Nah, jadi misalnya ketika kita sudah beli misalnya iMac, masuk ke sistem, kemudian kita print barcode-nya. Nah, barcode ini disimpan atau ditempel di barang ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas fitur helpdesk. Nah, untuk mendukung operasional IT di perusahaan, ERP ini juga dilengkapi dengan helpdesk support system. Karyawan dapat melaporkan berbagai permasalahan, khususnya permasalahan di bidang IT seperti kerusakan komputer, masalah jaringan, atau kendala sistem lainnya. Tim IT kemudian akan merespon dengan memonitoring penyelesaian masalah tersebut. Nah, jadi sekarang saya contohkan ya. Ini akun karyawan, udah yang pilih menu helpdesk. Nah, buat tiket. Nah, kendalanya misalnya error akses internet. Jelaskan misalnya komputer yang saya gunakan tidak bisa akses internet. Oke, kita kirim laporan. Nah, sini kemudian tim IT. Nah, di IT ini nanti dia ada notifikasi untuk tim IT ini ya. Nah, ada helpdesk baru. Klik helpdesk-nya. Oh, ternyata di sini ada kendala misalnya
Di sini ada dua button, ada button proses, ada button selesai. Misalnya kita button proses dulu. Nah, jadi status kendala ini sedang diproses oleh tim IT. Kemudian di sini pun juga nanti muncul statusnya sedang diproses. Nah, jika kendalanya selesai, misalnya di sini ada diselesaikan oleh tim IT. Nah, maka statusnya kan selesai. Kemudian di akun karyawannya pun juga akan muncul notifikasi di sininya. Nih, Tilcap helpdesk selesai. Gitu. Nah, itu untuk fitur helpdesk support sistemnya. Kemudian di ERP ini pun juga ada fitur laporan IT. Nah, sistem ini menyediakan fitur laporan IT ya. Melalui fitur ini, tim IT dapat mendokumentasikan berbagai pekerjaan teknis yang telah dilakukan, sehingga semua aktivitas IT terkoordinasi dengan baik. Nah, ini contohnya tuh seperti ini, misalnya ada laporan lain pekerjaannya, misalnya contohnya maintenance server misalnya. Oke, simpan laporan. Nah, di sini statusnya sedang diproses. Nah, kemudian misalnya maintenance-nya itu udah selesai, kita tinggal klik saja selesai. Nah, di sini membutuhkan validasi dari HRD, jadi pengecekan oleh HRD-nya ya. Kita coba lagi login menggunakan akun HRD. Nah, di akun HRD pun juga nanti ada notifikasi ya, laporan IT. Oke, nah di sini kita tinggal approve aja. Nah, valid. Kemudian di akun admin pun juga statusnya valid. Selanjutnya di sini ada fitur database, backup database. Nah, untuk fitur backup database ini cara penggunaannya atau cara sistem kerjanya seperti ini nih. Misalnya kita mau backup. Nah, kita lihat di sini tanggal sekarang misalnya tanggal 10 bulan 3 tahun 2026. Kita mau backup, buat backup baru. Nah, kemudian nanti kita cari di sini. Nah, ini kan muncul tanggal 10 bulan 3 tahun 2026 jam 10:06 kita melakukan backup, dan kita tinggal klik unduh. Nah, maka ini file backupnya sudah terdownload. Oke, itu adalah fitur backupnya. Selanjutnya, selain ada fitur backup pun juga di ERP ini ada fitur chatting internal. Nah, ada live chat. Nah, misalnya di sini kita pilih di sini terpantau ya user yang sedang online, yaitu siapa saja. Misalnya kita pilih akun ini, IT kirim pesan, hello, terkirim. Nah, kemudian kita cek di sini. Nah, ada pesan masuk dari admin IT, kita klik halo. Nah, maka di sini pun statusnya dibaca. Kemudian kita balas pesan ini. Tekan enter. Nah, terkirim. Kita cek lagi di sini. Nah, tes masuk. Kemudian di sini pun juga berubah statusnya jadi dibaca. Oke, demikian fitur ERP yang sudah saya buat. Mudah-mudahan dengan fitur yang terintegrasi ini, sistem ERP yang dikembangkan dapat membantu perusahaan
meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kontrol manajemen, meningkatkan transparansi data, serta mendukung transformasi digital. Sistem ERP ini pun juga bisa dikustomisasi ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan, sehingga dapat diimplementasikan di berbagai jenis organisasi.